Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah mensupport channel saya. Semoga channel saya semakin berkembang sehingga saya semakin semangat untuk menyampaikan kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Di video saya kali ini saya kedatangan salah seorang narasumber yang sangat spesial. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan kisah yang akan disampaikan oleh narasumber saya malam ini, tonton video saya sampai selesai. Malam ini saya kedatangan narasumber yaitu ibu saya. Jadi ibu saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang berasal dari pedalaman kota Jambi. Mari kita dengarkan penuturan langsung dari ibu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri dari pedalaman kota Jambi. Cerita ini dari saya umur sekitar 11 tahun, 12 tahun kisah ini. Saya dengar dari orang tua saya. Di daerah perbatasan Jambi dengan Kerinci itu terdapat perkampungan siluman. Perkampungan siluman itu kalau kita lihat secara zahirnya itu nggak kelihatan. Tapi kalau yang disengaja gitu kita cari, kita ulik itu kampung, nggak bakalan ketemu. Tapi kalau kita nggak sengaja atau kita nyasar, itu ketemu dengan kampung itu. Itu namanya kampung siluman. Letaknya juga nggak tahu di mananya, di daerah mananya. Pokoknya perbatasan Kerinci dengan kota Jambi. Itu banyak sekali orang-orang yang pada datang, yang pada nggak sengaja datang ke situ, ketemu gitu kan. Jadi ada suatu hari, ada orang berburu. Kalau di Jambi kan orang berburu tuh masih zaman dulu, orang berburu itu nggak dilarang, berburu rusa, kancil, napu. Itu ada beberapa orang bapak-bapak gitu kan, pergi berburu. Itu kalau nggak salah 6 orang itu bapak-bapak itu berburu. Jadi berburu biasanya kalau pergi berburu itu sampai 2 sampai 3 hari itu kalau ke daerah ada juga yang kadang sampai 1 minggu. Jadi pergilah bapak-bapak ini. Itu ya kita iniin aja namanya Pak Udin. Kalau yang Pak Udin itu dia memang mantan tentara. Jadi dia bawa tuh teman-temannya sekitar 6 orang. Udah berjanji tuh katanya kita ketemu di sini katanya. Berangkatlah tuh orang bawa bekal, bawa segala macam. Jadi perjalanan itu berapa hari gitu, 2 hari gitu. Berjalan tapi nggak pernah ketemu dengan mangsa gitu. Ada satu malam Pak Udin ini ngasih tahu ke teman-temannya, itu ada mangsa katanya. Dikejar sama Pak Udin tadi, teman-temannya juga pada gitu. Dia kalau lagi berburu itu hilangin lelah, ngilangin capek itu bikin camp gitu kan, bikin tempat istirahat lah gitu yang sederhana gitu. Jadi kata Pak Udin, dia ngelihat sesuatu gitu, ngelihat mangsa lah kayak kijang, kayak napu gitu. Dikejar sama Pak Udin tadi, teman-temannya pada ngikutin Pak Udin. Jadi dia bilang, kamu ngejar ke sana ya katanya, aku ngejar ke sini katanya. Jadi yang 2 orang ini dia nggak ngikut, lagi kecapean, kelelahan duluan ngikut, yang 4 ngikut Pak Udin. Udah setengah perjalanan gitu, Pak Udin ini ngilang, ngikutin arah itu tadi temannya nggak ngikutin, temannya mencar.
Itu dari semalam-malaman itu sampai pagi, sampai besoknya tuh temannya tuh yang ini udah mau pagi pulang, kirain Pak Udin ini udah pulang gitu kan. Kayak Pak Udin ini udah pulang, sekali dilihat di camp di tempat peristirahatan itu nggak ada Pak Udin. Dia itu dicarilah sama teman-temannya tadi kan, udah siang tuh dicari sama teman-temannya, nggak ketemu, cari dipanggil Pak Udin, Pak Udin, Pak Udin, kemana Pak Udin, dicari nggak ketemu. Apa tuh kan kebetulan waktu malam itu emang bekas hujan gitu kan, jadi kan kalau kita jalan tuh kan ada jejaknya gitu, ini ada jejaknya, jadi nyari kemana-mana gitu. Udah capek nih temannya, pulang lagi. Gimana ya Pak Udin? Ya mungkin ini katanya kan di tempat lain kali, katanya kan di daerah di anu. Memang kebetulan di situ ada anak sungai gitu kan, anak sungai. Jadi mungkin Pak Udinnya nyebrang ke arah sungai katanya. Dah pokoknya besok pagi-pagi kita udah sarapan, kita jalan, kita cari Pak Udin sekalian, bawa nih perbekalan dia nih. Ntar katanya kalau nggak ketemu sama Pak Udin, kita di mana tempat kita capek, di mana kita pengen istirahatlah di situ katanya kan. Itu kan akhirnya kan waktu berjalan terus ya. Akhirnya dia temannya tadi nyebrang ke dari anak sungai itu, nyebrang ke seberang sananya kan. Dicari juga nggak ketemu juga. Akhirnya dimutusin teman-temannya, gimana kalau kita pulang aja. Tapi kita masih tetap usaha, kita cari Pak Udin, panggil orang-orang yang dekat kampung sini. Itu udah berapa hari gitu kan, dicari-cari juga nggak ketemu. Udah pulang teman-temannya itu ngabarin ke keluarganya, bilang Pak Udin nggak ketemu, mungkin dia nyasar. Kata keluarganya, ya deh tolong deh cariin katanya kan. Biasanya dia nggak pernah nyasar katanya kan, nggak pernah ini. Iya katanya, biasanya kan katanya kalau Pak Udin kan dia yang bawa kita, dia yang nuntun kita, kok dia yang hilang katanya, kok dia yang nyasar katanya kan. Jadi ada banyak usaha lah orang yang udah pulang nih tadi, usaha gimana supaya bisa ketemulah dengan Pak Udin. Itu berjalan kalau nggak salah udah 1 minggu lebih, itu masih juga nggak ada kabar, masih juga nggak ada ketemu. Orang udah kampung-kampung itu dan bantuin nyari gitu, ngacak-ngacak daerah situ, gue tetap nggak ketemu. Udah ibaratnya keluarganya masih juga usaha, nggak putus asa. Teman-temannya juga udah kita ikhtiar aja gimana caranya, kita minta tolong sama orang yang bisa, yang ngerti gitu, yang tahu di mana arah Pak Udin gitu kan. Udah sampai 1 minggu tuh juga, lebih dari 1 minggu juga nggak ketemu, dicari juga nggak ketemu. Datanglah temannya ini ngomong, kita ke situ aja, kita minta sama bapak-bapak Pak Haji itu, minta tolong gimana supaya Pak Udin bisa pulang, kalau memang dia nyasar kita supaya dia ketemu. Itu kalau nggak salah 2 mingguan belum juga ketemu. Kata orang yang didatangin sama keluarganya itu, sama istrinya, ada katanya dia nih pasti pulang tapi nggak tahu kemana katanya. Yakin lah insya Allah pulang nih bapak ini katanya kan, cuman dia lagi nyasar sekarang kemana katanya. Insya Allah nggak kenapa katanya kan. Udah tuh tenang nih, keluarganya tenang, saudara teman-temannya juga pada tenang gitu kan. Akhirnya Pak Udin cerita ke Pak Udin, balik ke cerita Pak Udin, rupanya dia nih naki bukit, turun bukit gitu kan. Jalan situ kalau di daerah situ emang jalannya jalan berbukit-bukit gitu kan. Dia ini nggak tahu kemana arahnya, ketemu arah, masuklah ke kampung. Kampung itu rame banget orangnya. Kampung benar kampung, ada pasarnya gitu kan. Ada perumahan, cuman yang dia ini yang nggak nyangka, kok nih rumah banyak rumah, cuman nggak ada dinding, nggak ada dinding rumah tuh, nggak ada tembok-temboknya, cuman rumah atapnya ada, cuman nggak ada ini semua seluruh gitu, semua gitu rame, ada pasar, ada apa gitu. Jadi pada suatu hari dia masuk ke situ, mungkin ada yang ngeliatin, yang orang situlah gitu kan, yang ngeliatin. Katanya ditanya, kalau bagian orang pedalaman itu manggil kalau manggil kita nih bukannya nama, bukannya minta abang atau siapa gitu, Kisana katanya kan. Kisana kemana katanya, nggak tahu, saya nggak tahu kemana, saya nggak tahu mau arah pulang. Udah deh katanya kan, Kisana istirahat dulu di rumah saya katanya kan, cuman rumah kita beginilah katanya kan, nggak ada apa-apanya katanya kan.
istirahat aja dulu katanya kan, tapi jangan kemana-mana ya katanya, di sini aja katanya kan. Ya kan, rupanya dia ini masuk ke daerah kampung Siluman. Siluman itu namanya Cinakuan. Cinakuan itu orangnya harimau semua. Itu kampung tuh kampung harimau Cinakuan. Tapi dia kalau di kampung dia itu jadi orang seperti kita gitu, seperti kita gini, seperti manusia biasa gitu. Cuma bedanya dia pakai baju, cuma bajunya sama semua. Bajunya sama semua gitu kan. Kata Pak Udin, iya terima kasih Pak, katanya kan saya udah dikasih tempat istirahat, iya, tapi dengan satu syarat, di sini jangan kemana-mana, katanya kan di rumah saya aja. Ya mungkin ada yang baik, ya kayak kita lah gitu kan, ada yang jahat, ada yang baik gitu kan. Ini ketemunya dengan harimau yang baiknya, itu ngeriung gitu, rame, itu anaknya juga rame, banyak gitu. Cuman kayak orang biasa, kayak manusia biasa gitu, belanja ke pasar, makan segala macam gitu kan. Sudah tuh udah lama dia si Pak Udin ini tadi katanya saya pingin pulang, katanya kan pingin pulang saya, katanya kan pasti keluarga saya nyariin katanya. Iya katanya, boleh kamu pulang katanya kan, dengan satu syarat, kalau kamu pulang katanya kan saya kasih jalan pulang katanya kan, kamu jangan kemana-mana dulu, tapi jangan sekarang katanya, tunggu habis bulan purnama. Katanya bilang tuh, tunggu habis bulan purnama katanya. Kalau selesai dari bulan purnama kamu boleh pulang katanya. Di sana boleh pulang, saya antar pulang katanya. Tapi sekarang belum bulan purnama katanya kan. Tinggal berapa hari lagi bulan purnama katanya. Boleh kamu pulang katanya. Saya di sana saya antar katanya pulang katanya kan. Tapi dengan satu syarat di sana katanya kan. Di sana jangan keluyuran, jangan berjalan di kampung ini bahaya katanya kan. Nah, dia bilang begitu, iya saya nggak bakalan kemana-mana. Itu baju Pak Udin itu sampai lah compang-camping, saking kan nggak ganti bajunya gitu kan, orang nggak bawa pembekalan apa-apaan gitu kan. Udah lama ya? Udah lama, nggak tahu, nggak kehitung, pokoknya udah 1 bulan lebih lah gitu kan. Udah nggak ini lagi katanya kan, kena dia jalan itu kan kena duri rukam, kena ini bajunya itu kan berjalan di semak-semak begitu kan, di dalam hutan. Jadi udah satu hari itu dia lihat malam purnama itu rame banget di orang bakar. Itu rombongan itu kayak di lapangan gitu kan, bakar api unggun gitu kan. Ada yang teriak-teriak segala macam gitu kan. Tapi Pak Udin itu nggak boleh keluar. Katanya kamu jangan keluar. Kalau kamu pingin selamat, di sana jangan keluar katanya kan. Di sana di sini aja katanya. Habis kita selesai dari bulan purnama, kata 2 malam selesai bulan purnama, baru saya antar ke sana pulang katanya kan. Iyalah kata Pak Udin. Tapi Pak Udin ini mau makan, mikir-mikir gitu mau makan apa gitu. Tapi makan, masak seperti biasa. Cuman ya namanya yang Pak Udin ini kan udah pikirannya kan udah juga nggak ini juga ya, namanya udah disirep juga gitu kan. Dia makan gitu kan. Udah selesai malam purnama itu, ya udah ngumpul rame. Mungkin ada ketua sukunya lah di situ, mungkin rajanya di situ ya. Jadi kata Pak Udin, di sini Kisana katanya kan, Kisana jangan kemana-mana. Bukannya saya ini, saya takut keselamatan Kisana. Kisana datang ke sini saya tampung. Itu katanya kan kepala suku saya di sini nggak tahu katanya kan bahwa ada orang luar yang datang ke sini katanya kan. Udah selesai itu, iya saya minta maaf, saya pengen pulang katanya kan. Saya pasti nih orang rumah saya, keluarga saya udah pada nyariin saya katanya. Udah selesai 2 malam, selesai bulan purnama itu diantar lah pulang diantar pulang itu pakai syarat dia, Kisana pulang saya antar, tapi Kisana jangan ngelihat ke belakang. Jangan sekali-sekali Kisana ngelihat ke belakang. Dia kan takut, dia kan berubah kan? Iya. Berubah. Saya pun ngantar nggak sampai ke ini, saya cuma sampai ke ujung kampung. Kisana jangan sekali-kali ngelihat ke belakang. Dikasihnya kayak daun lah gitu, kayak daun rumput tuh dicabut sama dia, diselipin ke kuping si telinga Pak Udin. Diselipin ke sini ke telinga Pak Udin. Pak Udin katanya jalan, Kisana jalan, tapi dengan satu syarat, jangan ngelihat ke belakang lagi. Jalan aja terus sampai Kisana pulang. Ini nggak jauh dari ini kampung Kisana katanya. Dia bilang begitu. Berjalan Pak Udin tadi kan kayak memang udah kayak pikirannya tuh udah nggak keruan, udah nggak normal kayak dia biasa lagi gitu kan, udah kayak orang bego aja gitu kan. Udah pulang dia,
Setelah saya udah Kisanak ya, hati-hati di jalan. Saya ngelihat Kisanak dari sini, Kisanak pulang. Jangan ngelihat ke belakang. Sampai jauh tuh Pak Udin dibilang, Kisanak jangan ngelihat ke belakang. Jalan aja terus. Jalan terus Pak Udin. Jalan terus. Rupanya keluarganya ini tadi itu udah sedekah tahlilan. Saking udah nggak berharap. Udah nggak berharap Pak Udin pulangnya gitu, bukan nggak berharap, udah puas gitu kan. Kalau orang di kampung itu kan kalau nyari orang nyasar tuh pakai gong, pakai apa gitu kan. Udah nggak memang nggak ketemu. Jadi Pak Udin pulang itu jauh gitu kan, perjalanan dia pulang itu ketemu dengan orang lagi. Katanya, Pak, katanya kan, baju Bapak kenapa, katanya. Udah pada baru sadar. Oh ya Allah, iya ya. Tapi udah keluar dari kampung itu, udah jauh banget dia dari kampung itu. Itu udah mau pagi lagi, dia tuh baru nyampe ke tempat, bukan kampung dia tuh, bukan yang tempat dia bakal ke rumah dia, itu ada kampung lagi gitu. Baru Pak, katanya, Bapak dari mana? Katanya, baju Bapak habis begitu, katanya kan. Oh iya ya Allah, iya ya, katanya kan. Kok baju saya habis ya, pada robek-robek, gede-gede ya, kata celana saya juga, katanya. Sepatu saya mana? Nah, senjata saya mana? Dia bilang begitu. Baru sadar, sudah keluar dari kampung itu baru sadar. Nah, senjata saya mana? Nah, teman-teman saya mana? Saya kan tadi orang 6 ke sini, katanya kan. Kok saya sendiri di sini? Kok saya udah pada baju saya udah pada habis, katanya kan. Sudah tuh kata orang itu, udah Pak, Bapak istirahat dulu di sini, dikasih makan, itu pertama dikasih makan tuh pingsan. Pingsan, udah makan itu belum sampai habis nasi itu sepiring dia pingsan. Tahu berapa lama nggak pernah ketemu nasi. Jadi kata orang itu, udah biarin, katanya kan, biarin dia di sini dulu, istirahatkan dulu dia, katanya kan. Dibersihin orang badannya, digantiin pakaian gitu kan. Itu rambut udah nggak keruan, udah panjang gitu kan. Dimandiin sama orang tuh, dibersihin, digantiin baju, dibiarin dulu. Dia ini sudah tuh dia buka mata, saya di mana, katanya kan. Saya kenapa, katanya. Bapak siapa Pak, katanya. Nggak tahu saya siapa, katanya kan. Udah kalau begitu Bapak istirahat aja dulu. Dibikinlah air manis gitu, air teh manis, kita suruhlah dia minum. Pelan-pelan Pak, katanya, Bapak jangan ini, Bapak ini katanya kan nggak tahu kami dari mana, baju Bapak compang-camping, dikasih makan Bapak belum habis itu nasi, kata Bapak udah pingsan. Bapak ini udah pingsan udah berapa hari, katanya, nggak sadar-sadar, katanya kan. Saya mau ngasih kabar keluarga Bapak, saya nggak tahu Bapak orang mana. Udah lama-lama gitu ya, udah berapa hari gitu kan. Dia udah sehat, udah segar gitu. Baru ditanya lagi sama orang itu, nama Bapak siapa? Nama saya Udin, saya ini mantan tentara, katanya kan. Tinggal Bapak di mana? Tinggal saya nggak jauh lah dari sini, kita ada kampung sini, kita 2 kampung lagi lah barunya ke daerah saya gitu kan. Oh udah Pak, kalau begitu, katanya kan, Bapak ini katanya dari mana, katanya. Saya tadinya katanya berburu, rame rombongan saya orang 6, katanya kan. Tapi katanya kan saya nggak tahu kemana, tak tahu saya sampai ke sini, katanya kan. Udah itu tadi Bapak dari luar situ, iya saya diantarin, katanya, sama orang baik banget, katakan saya ditampung di rumah dia, katanya kan. Tuh disuruh makan. Orangnya gimana Pak, katanya. Dia nggak mau keluar dari kampung ini, dia ngantar saya nggak boleh ngelihat ke belakang, katanya. Bapak tahu nggak Pak, katanya kan. Itu kan kampung Cenakuan Pak, katanya. Kampung Cenakuan tuh apaan, katanya kan. Kampung harimau Pak, katanya kan. Masya Allah, untung saya nggak dimakan sama dia, katanya. Bapak dapat orang yang baiknya Pak, katanya kan. Makanya Bapak bersyukur, Allah masih menjaga Bapak, katanya kan. Masih Allah kasih panjang umur, masih dikasih kesehatan Bapak Pak, katanya kan. Iya saya bersyukur banget ya Allah, katanya kan. Saya mohon maaf, katanya, saya pingin pulang. Bapak istirahat dulu, ntar saya antar Bapak pulang sampai ke rumah Bapak, katanya kan. Udah itu udah berapa hari gitu, udah seger banget ya, baru diantar sama orang itu pulang. Itu riuh buat tangis sih keluarganya. Iyalah ya. Iya, itu rambut udah segini, udah gondrong gitu kan, udah kumis, udah nggak keruan, cuman pakaian baju tuh dikasih sama orang tuh, tapi badannya kurus, lesu gitu, lemes gitu kan, di ini sama orang. Ya Allah, katanya, saya sampai begitu. Itu tahu nggak, katanya kan, kalau Bapak, katanya kan, itu kampung Cenakuan itu kalau dia keluar dari kampung dia itu berubah jadi harimau. Cuman tandanya orang itu dia nggak pakai ini, nggak pakai garis ini, itu bukan sekali 2 kali orang nyasar ke situ. Makanya tuh kampung dikata kampung siluman itu
kalau kita lihat kasat mata tuh nggak ada. Dicari pun itu sampai itu rombongan Pak Udin yang pulang tadi, itu dia cerita ke suami istrinya, cerita ke keluarga, cerita ke teman-temannya. Itu teman-temannya pada pingin nyusul, pingin nyari di mana, nggak ketemu sama sekali. Jadi cuma orang nyasar aja. Orang nyasar, orang yang nggak sengaja lah gitu, yang ketemu, yang masuk ke daerah situ. Dia cerita tuh ke teman-temannya, ke suami, ke istrinya. Dia bilang, ya Allah, katanya itu rame banget tuh orang, katanya. Cuman semodel aja, mirip aja semua, katanya kan. Anu tuh rumahnya, katanya nggak pakai tembok, katanya kan. Rumah pelong aja rumahnya, katanya kan. Ada pasar rame, katanya kan. Kayak kita sih, katanya. Cuman waktu saya pulang, katanya dikasih daun di sini, saya disuruh selipin daun, katanya kan. Saya nggak boleh ngelihat ke belakang, katanya kan. Itu aja pantangnya. Iya Pak, kata teman-temannya tuh. Kalau Bapak ngelihat ke belakang, Bapak balik lagi mundur, dia makan Bapak, katanya. Katanya dia tuh harimau, katanya kan. Oh ya Allah, katanya, terima kasih ya Allah, katanya kan, masih dijaga saya, katanya kan, masih dikasih Allah saya panjang umur, katanya kan. Istrinya itu enggak lagi, Yun, dibilang mau cari kuburannya nggak ada, katanya kan. Nyasar kemana, itu orang sekampung-kampung itu yuk pada ini semua. Dia memang orang dikenal lah situ, orang baik gitu, Pak Udin itu orangnya orang baik gitu kan, dengan masyarakat situ pada ini semua. Padahal dia orang pendatang, bukan orang situ asli kan, pendatang, tapi baik sama tetangga, baik sama keluarga, sama teman-temannya baik. Jadi kan orang pada simpati semua sama dia, pada datang gitu kan, nanyain, gimana Pak Udin, kok berapa bulan Pak Udin sampai nyasar. Iya, saya aja ya Allah, katanya kan, saya syukur banget saya ketemu sama yang baiknya. Iya Pak Udin, ketemu sama yang harimau baiknya, katanya. Makanya ya, kita kalau jalan ke hutan kemanapun kan, kita jalan itu nggak boleh kita ibaratnya yang dilarang, yang dipantang di dalam hutan itu kita ngomong jorok, kita sumbar, sombong gitu kan, itu nggak boleh sama sekali. Itu kan diuji sama Allah, dilihatkan. Tapi masih bersyukur Pak Udin itu bahwa dia masih dipertemukan sama keluarganya, biarpun macam mana dia masih dipertemukan dengan keluarganya. Itu ada yuk yang almarhum cerita dulu, ada sampai nyasar situ berapa orang, hilang sampai saat ini nggak ketemu. Itu dimakan sama dia, dimangsa sama dia. Nah itu ketemu sama yang jahatnya. Pak Udin ini mungkin karena dia baik jadi dipertemukan lagi dengan harimau yang baik. Nah itulah makanya dibilang di situ Kampung Cinakuan. Kampung Cinakuan itu ya kampung harimau semua isinya. Masih ada nggak sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada. Ya? Iya, itu harimau Sumatera itu kan di situ anunya. Nah, jadi kalau misalnya kita jalan gitu kan, aku mau lihat, aku mau cari tuh kampung itu, nggak bakalan ketemu ya, namanya juga kampung siluman, nggak bakalan ketemu. Tapi kalau kita nggak disengaja atau kita nyasar, itu ketemu. Itu nasib-nasiban kita. Kalau nasib kita baik, bisa kita pulang. Kalau nasib kita nggak baik, habislah kita dimakan di situ. Nah itu makanya kan kalau di daerah perbatasan Jambi Kerinci itu masih benar-benar masih ini banget itu. Kan daerah Bukit 12 tuh. Itu kan tempat ininya banget itu di situ. Ini antara Bukit 12, antara apalah gitu kan. Pokoknya di mana tempatnya gitu kan. Disitulah tempat dia. Itu perkampungan itu luasnya. Kayak kita daerah kita pakai apa namanya itu, kepala suku, pokoknya ada ininya semua gitu. Mungkin kepala suku tuh raja harimaunya kali. Jadi kan kata Pak Udin, ya Allah, katanya kan, aku dikasih makan apa aku nggak tahu, katanya. Pokoknya aku taunya makan aja, katanya kan, nggak boleh ini, katanya. Aku nggak boleh keluar. Itu katanya ya di dalam itu. Kalau ketemu nih dengan Pak Udin tuh, ada yang lihat Pak Udin pada begini semua, begitu semua, dia ngendus. Ini kan orangnya kan beda gitu kan, bukan sebangsa dia gitu kan. Itu kalau setiap kali ada yang lewat gitu kan, ngelihat Pak Udin tuh pasti begini, gitu, ngendus dia kan. Ya nama harimau kan dia ngendus, karena mungkin dibilang ini bukan sebangsa dia, tapi kok ada di sini gitu kan. Sudah itu di rumah mungkin yang di tempat yang nampung Pak Udin itu mungkin orang yang terpercaya juga kali, yang lain pada nggak berani.
pada nggak berani Ada nyerang, kekuasaan. pada nggak berani, pada mau nyerang Pak Udin, tapi takut sama yang ini kali gitu kan. Ya kalau orang lah, kalau manusia lah gitu, setengah-setengah bayah lah gitu. Dibilang tua banget enggak, dibilang muda banget enggak tuh yang bantu Pak Udin itu. Jadi makanya kita sampai sekarang ini masih banyak gitu kan orang-orang dulu, mana sih kampung Cinakuan, mana sih kampungnya nggak bakal ketemu. Jadi orang Cinakuan itu di daerah misalnya di kampung-kampung itu dia jalan mau kemana gitu, mau membaur dengan pasar kita gitu, dia berubah jadi orang, tapi bedanya dia nggak ada garis ini. Jadi ada juga yang nikah, ibaratnya kalau orang daerah kampung situ ada juga yang nikah dengan orang situ, kalau dia udah nggak balik nih ke kampung dia gitu, masih tetap jadi manusia, jadi orang, cuman nggak ada garis ini. Itu bedanya ya? Itu bedanya. Jadi kalau orang daerah pedalaman Jambi itu, kalau yang nggak ada pakai garis ini, masih ada garis keturunan itu. Harimau itu? Iya, harimau Cinakuan itu. Nah, jadi ibaratnya nih ada nih yang atau yang cowok lah, yang kalian cewek nggak mungkin keluar ya, yang laki-lakinya mungkin keluar gitu kan dari daerah dia, dari Cinakuan keluar, masih tetap jadi orang gitu, jadi manusia, ketemu sama perempuan biasa gitu kan, nikah, dia kan udah nggak bisa lagi tuh mau balik ke kampung dia, masih ngikut yang istrinya gitu. Cuman itu bedanya, anak keturunan itu udah nggak pakai ini, nggak pakai garis ini, nggak tahu apanya, pokoknya nggak ada pakai garis ini aja. Makanya kalau orang Jambi, kalau daerah ke dalam ke sana gitu kan, kalau cantik gitu kan ceweknya, pasti dilihat orang ininya, garis ini. Ada nggak? Kalau nggak ada, katanya kan takut katanya, takut orang tuh harimau Cinakuan, harimau jadi-jadian Cinakuan tuh jadi-jadian. Oh, Cinakuan itu jadi-jadian, harimau jadi-jadian katanya kan. Tuh. Jadi dia yang jadi harimau tuh balik ke kampung dia gitu, ke Cinakuan. Tapi kalau dia nggak balik ke dia, masih tetap jadi orang, jadi orang lah, jadi manusia biasa lah gitu. Cuma bedanya itu tadi, perbedaan nggak ada garis ini. Ya makanya kalau kita umpamanya ketemu dengan orang gitu kan, kalau di sini nggak mungkin ya, nggak mungkin gitu kan. Tapi kalau di Jambi, kan dia di kampung-kampung di daerah pedalaman tuh, kalau kita ketemu dengan cewek atau cowok gitu kan, yang nggak pakai garis ini, berarti masih ada garis keturunan itu, masih garis keturunan Cinakuan itu. Jadi kalau misalnya banyak sih cerita-cerita yang lain gitu kan, yang bisa. Yang selamat ada nggak selain Pak Udin ini, Bu? Mungkin ada yang selamat gitu kan, mungkin ada yang selamat. Itu kan tergantung nasib kita ya, tuah badan kita. Kalau memang janji kita sama Allah cuma sebatas itu, yang bakal mencederai kita, yang bakal ini kita harimau, ya tinggallah kita di situ, berarti hilanglah di situ. Tapi kalau memang kayak si Pak Udin, masih Allah kasih umur panjang gitu kan, cuman ini ujian bagi Pak Udin, ketemu sama keluarganya lagi. Itu mungkin Pak Udin itu terlalu melanglang buana, berburu ke sana, berburu ke sini gitu kan. Terlalu nafsu gitu kan. Jadi ngumbar ke sana, ngumbar ke sini cari mangsa. Emang sekali Pak Udin itu dibilang situ orang penembak jitu, benar-benar jago. Jadi kalau dia berburu tuh nggak pernah dia nggak dapat, pasti dapat. Jadi dengan jalan itu Allah kasih pelajaran buat dia gitu kan. Oh ini lu katanya kan, selama ini lu katanya kan melalang buana nangkap berburu ini dapat katanya kan. Sekarang hampir saja dia pun dimangsa sama harimau gitu kan. Jadi teman-temannya tuh mungkin sekarang udah nggak ada lagi ya, tinggal cerita gitu kan. Kan mama sekitar umur 11-12 tahun itu. Tahun di situ. Itu ya? 73, 74 lah. 73, 74 lah di tahun-tahun itu. Berarti benar-benar melegenda lah ceritanya. Melegenda, iya, melegenda. Jadi kalau orang-orang seumuran mama gitu, di atas-atasan mama mungkin udah pada nggak ini, tapi kalau di bawah-bawahan mama tuh pasti tahu mana cerita sejarah Cinakuan itu. Pasti tahulah gitu kan. Demikianlah kisah ini yang bisa saya sampaikan di video ini. Kisah nyata tentang kampung siluman atau kampung Cinakuan yang berada di pedalaman kota Jambi. Semoga kita semua mendapatkan pelajaran dari cerita ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang saya ucapkan.
di video kali ini. Semoga di video yang akan datang saya bisa menceritakan kisah-kisah misteri yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan buat Mama yang sudah bersedia menceritakan kisah misteri yang Mama tahu. Jadi kisah ini terjadi pada saat ibu saya umurnya kurang lebih 12 tahun. Nah, buat teman-teman semuanya yang mendengarkan kisah ini, saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semuanya dapat mengambil hikmah dari kisah yang diceritakan oleh ibu saya barusan. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang ingin menyampaikan atau menceritakan kisah-kisah misterinya, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya akan ceritakan pengalaman teman-teman di video saya. Buat teman-teman yang ingin bergabung di segmen silaturahmi, boleh teman-teman kirim ke DM Instagram saya. Insya Allah apabila saya diberi kesehatan dan diberi kesempatan, saya bersama tim akan berkunjung ke rumah teman-teman. Jadi teman-teman sendiri yang akan menceritakan secara langsung pengalaman-pengalaman misteri yang teman-teman alami. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri dan ibu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.